Jalan Raya Kota Bandung malam hari. Lalu lintas mulai sepi. Lampu-lampu jalan menyala redup. Suara motor menderu, angin malam, musik radio pelan, diselingi tawa karakter. Jam segini mah harusnya kita udah nyampe Cipatat, cuy. Ini baru keluar Lembang. Lah salah sendiri, milih jalan lewat hutan katanya biar cepet. Tapi dingin banget, Sep, sumpah. Ini jalanan juga makin sepi. Kemen amat lo, udah kayak bocah takut gelap aja. Bukan masalah gelapnya, Sep, tapi ini jalan kayak nggak familiar. Dulu waktu gue lewat sini siang rasanya beda. Motor melaju di jalan aspal sempit, diapit pohon-pohon tinggi. Tidak ada kendaraan lain. Gemerisik daun, serangga malam, lalu hening yang aneh. Lu denger nggak? Barusan kayak suara gemelan kecil dari arah belakang. Udah mulai nih lu halu. Jangan bikin suasana makin horor atuh. Jalan mulai semakin sempit dan berkabut. Pohon-pohon di kanan kiri tampak lebih rapat. Suara GPS yang terdengar aneh, putus-putus, kadang berubah arah sendiri. Ucil menatap HP-nya. GPS-nya aneh, Sep. Barusan nunjuk ke kanan, sekarang gue terbalik. Ini apaan sih? Asep berusaha tenang. Paling sinyal hilang biasa. Di pegunungan gini wajar. Mereka lewat sebuah warung tua kecil dengan lampu neon berkedip. Ada kursi plastik kosong di depannya. Lampu berdengung pelan. Ucil menunjuk warung. Tadi kita udah lewatin tempat ini belum sih? Asep menengok sekilas. Belum, baru kali ini kok lihat. Ucil bingung. Perasaan gue tadi udah lihat warung kayak gitu. Sama persis. Bahkan botol minum di meja itu letaknya sama. Beberapa menit kemudian, mereka melewati warung yang sama lagi. Ucil panik menghentikan motor. Sep, ini serius. Kita muter-muter. Itu warung yang tadi. Asep kebingungan mulai tampak. Gak mungkin lah. Tapi posisi barang-barangnya emang persis sih. Ucil, kayak kita dikurung di jalan yang sama. Muter di tempat yang gak nyata. Angin mendesis, suara perempuan menjerit samar dari kejauhan. Ucil memeluk tubuhnya sendiri. Asep, gue udah gak enak banget nih. Kita kayak masuk ke tempat yang bukan buat kita. Asep tegang mencoba start motor. Udah, kita mundur aja, cari jalan besar. Ini mulai gak masuk akal. Mereka balik arah. Tapi jalan di belakang berubah. Bukan jalan aspal, melainkan tanah merah basah dan berkabut. Ucil nafas berat hampir menangis. Itu bukan jalan tadi, Sep. Itu bukan jalan yang tadi kita lewatin. Demi Allah, itu bukan. Asep mencoba menyala-nyalakan motor lagi. Motornya nggak mau nyala. Cil, kita jalan kaki aja dulu. Mereka mulai berjalan kaki di jalan setapak yang gelap. Hanya senter HP yang menerangi. Bayangan pepohonan menjulang seperti membentuk wajah. Ketika jalan mulai berubah, ingatan tak lagi berguna. Di antara realita dan bayang-bayang, hanya yang diinginkan penunggu yang akan terjadi. Jalan setapak yang mereka lalui mulai terasa asing. Kabut turun makin tebal, cahaya senter HP tak mampu menembus jauh. Suara angin berap seperti bisikan samar di antara pepohonan. Kita di mana sih? Ini kayak hutan mati. Gak ada suara jangkrik, gak ada burung. Iya, bahkan gak ada angin. Padahal tadi daunan gerak. Di ujung jalan terlihat gapura kayu tua bertuliskan aksara Sunda kuno. Di baliknya, desa sunyi dengan rumah panggung berjajar rapi. Lampu-lampu rumah menyala temaram, tapi tidak ada satupun orang terlihat. Kita masuk desa ya? Tapi kenapa sepi banget? Gue juga heran.
lampunya nyala, tapi nggak ada suara. Kayak desa ini ditinggal pas malam. Ada wajah pucat mengintip dari balik tirai. Tapi saat Asep menoleh, tirai itu tertutup rapat. Asep, gue mau balik. Sumpah, tempat ini salah. Suara tok tok tok, seperti ketukan kayu di kejauhan. Lalu, suara perempuan bernyanyi lagu Nina Bobo. Suaranya fales dan terlalu dekat. Lu denger nggak? Suara itu dari arah rumah besar di ujung jalan. Sep, jangan deketin. Kita kejebak. Ini desa bukan buat manusia biasa. Ini desa mati. Mereka kembali menyusuri jalan keluar. Namun gapura tempat mereka masuk sudah tidak ada. Yang ada hanya kebun bambu tinggi, rapat, dan berliku. Gimana bisa hilang? Barusan banget kita masuk lewat situ. Kita nggak masuk ke desa. Kita masuk ke tempat yang nyamar jadi desa. Derap kaki berat seperti hewan besar. Suara napas kasar di balik semak. Daun-daun bergoyang hebat. Lalu, hening total. Tidak semua tembang bisa ditetakan. Beberapa hanya muncul saat mereka memanggil. Dan hanya yang diinginkan yang bisa keluar. Asep dan Ucil berjalan cepat menyusuri jalan berbatu di desa yang makin gelap. Kabut turun makin tebal. Pohon-pohon seperti mendekat. Suara langkah kaki ketiga terdengar mengikuti dari belakang. Cil berhenti, napas memburu. Sep, tadi lu denger gak? Asep berhenti juga, tegang. Langkah kaki. Ucil menengok ke belakang gelisah. Kita cuma berdua, tapi suaranya kayak 3 orang yang jalan. Ada bayangan seorang wanita berambut panjang yang berdiri diam di kejauhan. Tidak ada suara, hening total. Hanya suara detak jantung. Ucil membisik, takut setengah mati. Asep, ada yang ngikutin kita. Dia diam aja di tengah jalan. Asep menoleh perlahan. Mana? Ucil. Di belakang, tuh. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Asep, coba tenang. Gak ada siapa-siapa, Cil. Lu jangan halusinasi. Ucil, matanya berkaca-kaca. Tadi gue lihat sendiri. Dia bajunya putih, rambutnya panjang. Dia gak punya muka, Sep. Mereka coba lari. Motor yang ditinggal sebelumnya ditemukan. Tapi saat Asep mencoba menyalakan, motor tidak bisa nyala. Lampu sorot motornya menyala sebentar, menerangi sosok wanita berdiri di bawah pohon dengan kepala miring ke kiri. Suara krek, seperti tulang patah pelan-pelan. Ucil. Asep, itu dia. Asep panik, coba menyalakan motor berkali-kali. Ayo, nyala dong. Lampu motor padam, gelap, hening. Lalu, suara tertawa perempuan, pelan, patah-patah. Mereka meninggalkan motor, lari ke pos ronda kosong. Di dalam pos ronda ada cermin tua berdebu. Saat mereka menyalakan senter, hanya Asep yang terlihat di cermin. Ucil tidak punya bayangan. Ucil nada panik, suara bergetar. Kenapa? Kenapa gua nggak ada di cermin, Sep? Asep menatap Ucil pucat. Gua juga nggak ngerti, Cil. Tiba-tiba Ucil terjatuh. Tubuhnya kejang, mata terbalik. Lalu tertawa dengan suara perempuan yang sama seperti sebelumnya. Ucil, dalam suara kerasukan. Udah aku bilang, jangan masuk. Jalan ini bukan buat kalian. Dari balik jendela pos ronda, mulai tampak beberapa sosok berdiri diam. Wajahnya rusak, penuh tanah dan darah. Salah satunya melambai ke arah Asep dengan tangan yang bukan milik manusia. Suara bergema, yang tak berpulang mencari yang tersesat. Yang tak bersuara akan menggantikan tubuh-tubuh kosong. Malam makin pekat, pos ronda kosong. Asep memeluk tubuh Ucil yang masih kerasukan. Sosok-sosok gaib berdiri mengitari mereka. Suara gemuruh rendah, angin menyerupai suara bisikan-bisikan menggoda. Asep berteriak, "Ucil! Bangun, Cil! Jangan diam kayak gini! Jangan dengerin mereka!" Ucil masih kerasukan, menatap kosong ke langit-langit. Asep udah mati. Kamu bukan Asep.
Asep gemetar, memeriksa tangannya. Tiba-tiba tangannya dipenuhi luka gores dan tanah. Darah mengucur pelan. Asep bicara sendiri. Gue hidup. Gue masih hidup. Yang hidup tak di sini. Yang ada di sini hanya kenangan yang tertinggal. Potongan-potongan wajah-wajah dari desa yang tadi muncul di cermin. Sosok wanita tanpa wajah menari di tengah jalan. Bayi menangis di dalam pohon. Asep melihat dirinya sendiri, tapi tubuhnya membusuk. Ucil kembali sadar sesaat. Sep, kita nggak boleh percaya apa yang kita lihat. Jangan lihat ke matanya. Jangan lihat matanya. Asep guncang. Apa maksudnya? Siapa mereka? Ucil berbisik cepat. Dulu ada kecelakaan rombongan santri di jalan ini. Semuanya meninggal. Tapi satu gak pernah ditemukan. Katanya, yang satu itu nyasar ke tempat lain. Tempat ini. Sosok wanita putih muncul dengan kepala terbalik dan mata meneteskan darah. Ia perlahan mendekati Asep. Ucil mencoba menghalangi. Ucil membaca doa keras sambil gemetar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jeritan makhluk gaib memecah udara. Sosok-sosok kabur seperti terbakar cahaya dari senter ponsel yang tiba-tiba menyala terang sendiri. Asep menarik Ucil lari. Ayo Cil, lari! Mereka berdua berlari keluar dari pos ronda, menembus kabut yang mulai berputar seperti pusaran. Semua suara tiba-tiba hilang. Lalu diam total. Tidak semua yang masuk bisa kembali utuh. Tidak semua yang pulang membawa dirinya sendiri. Asep dan Ucil berlari menyusuri hutan kabut yang mulai membuka. Kabut terbelah pelan-pelan, memperlihatkan jalan aspal. Di kejauhan, terdengar suara kendaraan lewat. Uci, itu suara mobil. Sep, kita keluar, kita bisa pulang. Asep, ya Allah, kita balik ke jalan raya. Mereka berlari sekuat tenaga dan akhirnya mencapai tepi jalan besar. Truk lewat dan mengklakson mereka. Lampu kendaraan menyorot wajah mereka yang penuh luka dan debu. Hei, kalian ngapain di tengah jalan malam-malam begini? Kita tersesat, kita masuk desa aneh, desa mati. Asep dan Ucil dibawa oleh warga ke pos polisi terdekat. Polisi yang berjaga tampak bingung. Desa? Di daerah situ cuma hutan. Nggak ada desa sejak tanah longsor 5 tahun lalu. Dulu pernah ada kampung, tapi udah nggak dihuni sejak kejadian itu. Asep, kecelakaan rombongan santri ya Pak. Kok kamu tahu? Itu kejadian lama banget. Semua meninggal. Ada satu yang nggak ketemu mayatnya. Sampai sekarang nggak jelas kemana. Ucil memegang tangannya sendiri. Lalu melihat ke cermin ruang pemeriksaan. Bayangannya tidak muncul. Ia menatap Asep dengan wajah pucat. Sep, jangan kaget. Tapi kayaknya gue nggak ikut balik sepenuhnya. Maksud lo? Matanya kosong dan dari sudut bibirnya menetes tanah basah. Sama seperti yang ada di desa itu. Mereka bilang 2 orang selamat dari tempat itu. Tapi yang benar adalah hanya satu yang pulang, dan satu lagi hanya menyusul tubuhnya. Beberapa jalan tidak pernah diciptakan untuk dilalui manusia. Jika kamu tersesat dan bertemu keheningan yang terlalu sempurna, berdoalah kamu tidak terlihat oleh yang menunggu.